Saya punya kawan, dia sekarang kuliah di Kanada. Teman sekamar saya di sana, spesialisasi di bidang neurologi. Jadi kajiannya itu mengkaji saraf yang menyambungkan ke otak. Di antara risetnya tentang gambar-gambar pornografi, ternyata itu lebih berbahaya dari narkoba, candu. Hati-hati itu. Pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba dan langkah tangga pertama menuju LGBT. Hati-hati itu. Jadi kalau ada orang, bukan kita ya, misal nih, terbawa arus, lihat gambar yang tak layak, itu jadi candu, langsung nyangkut di memorinya, dijaga oleh setan. Makanya kalau Anda pernah dengar riwayat, kalau melihat sesuatu yang tak pantas, sekali aja, cepat palingkan. Sekali itu bukan begini sampai kedip ya, karena ada salah paham tuh hadis itu. Kan sekali sama belum kedip begini. Astagfirullah, begini. Cepat palingkan. Ya, selanjutnya setan. Sebab sekali melihat, nyangkut nanti di memori kita tuh. Dan setan bermain di situ. Itu Masya Allah bisa lebih cepat hafal dan ingat sampai bayangannya dibandingkan dengan mushaf yang kita baca tiap hari. Dan bisa merusak. Nah itu yang dijaga oleh Islam. Iman kita menjaga, palingkan supaya tidak merusak. Sebelum jadi perilaku, ada pornografi, ada porno aksi. Beda. Pornografi dalam konteks apa? Interaksinya pandangan, pendengaran, kata-kata. Kalau sudah porno aksi dilakukan, nah itu pengantar pada keburukan. Iman datang membimbing supaya kita tetap dalam kemuliaan. Imannya dulu. Perempuan sama ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absar. Dari mata turun ke mulut dulu. Baru ke hati. Dari mata turun ke lisan. Lisan iman dulu, baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang telah punya iman, imannya dulu. Pasti kata Allah, iman itu akan menjaga lisanmu dari sifat saling mencela. Aku berikan lisan bukan untuk mencela merendahkan orang lain. Aku jadikan lisan untuk berkata yang mulia, yang baik-baik. Tak mampu diam, maka muncul hadis Nabi. Man kana yu'min, pakai yu'min. Iman yang di-upgrade. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang mau mengupgrade iman, merasa beriman pada Allah, dan merasa akan dihisab di hari kiamat, faliyaqul khaira, katakan yang baik-baik, aw liyasmut, kalau nggak mampu diam. Sekarang saya tanya tuh, maaf ya, maaf. Dari tubuh kita aja, udah nyampe belum ke derajat ini? Makanya Nabi itu nggak ngasih dunia dulu. Apa Anda kira Abdurrahman bin Auf langsung kaya ketika masuk Islam? Tidak. Utsman langsung kaya? Tidak. Ali langsung pintar? Tidak. Abu Hurairah langsung hebat? Tidak. Bilal langsung kuat? Tidak. Yang ditata itu hatinya dulu. Karakternya dulu, karakter moralnya dulu, pribadinya dulu. Lewat iman ini, pendidikan iman. Makanya mereka menjadi tangguh. Dan iman itu dipertahankannya luar biasa. Bilal diseret, diikat dalam batu besar. Di tempat yang terbentang luas. Ya, di lapangan. Diikat di atas batu, yang batunya dipanasin dulu. Musim panas loh. Nggak seperti panas di sini, masih ada uapnya. Uap kering. Kalau pernah ke Mekah, musim panas, terasa tuh panasnya. Lihat gunung-gunung di Sahara itu. Dipanasin batunya, ditarik, diikat di atas batu, dicambuk. Irtad, murtad kamu. Keluar dari iman. Irtad. Apa jawabannya? Enteng aja. Ahad. Irtad, ahad. Irtad, ahad. Gimana tuh bisa pertahankan itu? Makanya sahabat sebelum sukses, sebelum bahagia, menyukseskan dirinya dulu dengan imannya. Mereka menjadi pribadi yang sangat tangguh. Abdurrahman bin Auf itu menukar dunianya untuk imannya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu beriman pada Muhammad, ingin ikut hijrah, kami ambil semua hartamu. Silahkan ikut ke Madinah sana, ke Yathrib sana. Cuman bawa pakaian aja, jalan kaki. Dipertahankan, gak apa-apa, saya berangkat. Iman. Sehingga yang terjadi apa? Kalau punya kedudukan, jujur, disiplin, sabar, baik. Kalau punya harta, dermawan. Kalau punya ilmu, luas ilmunya, berbagi dalam kebaikan, ikhlas menyampaikannya. Itu yang dibutuhkan tuh itu sekarang. Nah sekarang, jangan jauh-jauh dulu. Anda pengen kaya, menata harta, menata diri aja belum sanggup, pengen kaya. Alih-alih maslahat, jadi maksiat nantinya. Belum sanggup menata diri, begitu diberikan harta, datangnya ke tempat maksiat. Dipakai maksiat. Kumpulnya dengan orang-orang berbuat maksiat. Dikerjakan di tempat yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya sebelum sampai dapat amanah harta, kedudukan, ilmu, apa yang dilakukan? Perbaiki diri dulu. Supaya memandangnya yang baik, mendengarnya yang baik, berucap yang baik, berjalan ke tempat yang baik. Begitu dititipkan kedudukan, andanya sudah baik, maka kedudukan itu ditempatkan pada tempat yang baik.
Ya, jadi kadang-kadang kalau Anda bekerja belum dapat sesuatu, jangan langsung disimpulkan. Jangan langsung disimpulkan. Boleh jadi Allah menginginkan kita baik dulu, lalu semua hasil ikhtiar kita akan dirapel semuanya, diberikan dalam akumulasi bentuk yang lebih besar. Kadang-kadang kita nggak sadar. Usaha sebulan nih, nggak dapat. Tapi begitu di hari yang ke-30, dapatnya lebih banyak dari biasanya. Itu bukan dapat lebih banyak, itu akumulasi keringat Anda selama 29 hari. Tiba-tiba Anda nggak nyari, teman datang nawarin proyek. Itu ikhtiar Anda selama 29 hari. Tapi selama 29 hari itu Anda dididik oleh Allah bersabar. Dididik tawakal, dididik yakin, dididik dekat dengan Allah, dididik husnudzon. Itu yang mahal sekali teman-teman. Makanya di Eropa, di Amerika, di Jepang, Asia-Asia yang maju, itu mereka sampai bikin divisi khusus meningkatkan karakter ini. Kajian. Oh, dikaji, bikin pelatihan. Dikirim untuk berlatih ini aja. Kita dapat ayatnya langsung dari Allah. Kurikulumnya dikirim dari Rasulullah. Kurang apa lagi? Makanya aneh kalau ada orang beriman gak baik, itu aneh. Gak mungkin itu. Makanya Masya Allah, punya suami beriman, baik. Istri beriman, baik. Teman beriman, baik. Ini bagian pertamanya. Jadi kalau ingin mengecek apakah sudah sampai pada derajat yu'minun, jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri pribadi dulu. Sudah belum merubah diri kita menjadi lebih baik. Ujung kepala sampai ujung kaki.